Hai sahabat buka jendela, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tetap semangat. Provinsi Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia. Wilayah ini dikaruniai panorama alam yang memukau, budaya yang unik, dan situs bersejarah. Peninggalan sejarah merupakan salah satu petunjuk untuk mengetahui peri kehidupan dan peradaban di masa lalu. Kita juga dapat mengurai suatu peristiwa dari jejak-jejak sejarah ini. Berikut ini 5 situs bersejarah yang ada di Sumatera Barat. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi salah satu kota yang menjadi bukti daerah yang pernah mengalami 2 penjajahan, yaitu Jepang dan Belanda. Terbukti dari peninggalan lobang Jepang dan jam gadang sebagai peninggalan Belanda. Bukit Tinggi juga pernah menjadi ibu kota darurat di saat Batavia dalam keadaan krisis. Dan terdapat juga Museum Bung Hatta. Konstruksi lubang Jepang dimulai sejak Maret 1944 yang mempekerjakan orang-orang dari Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Bahkan hampir dibilang tidak ada pribumi yang mengerjakan. Dengan alasan menjaga kerahasiaan. Untuk membangun ini, Jepang mempekerjakan paksa masyarakat. Lubang ini disebut sebagai lubang terpanjang di Asia, dengan panjang 6 km di bawah permukaan tanah. Lubang ini dibangun untuk pertahanan Jepang kala itu. Terdapat 21 lorong, dengan masing-masingnya seperti ruang amunisi, penjara, dan lainnya. Sebelum lubang Jepang, terdapat peninggalan Belanda, yaitu jam gadang, yang dibangun pada tahun 1926 sampai dengan 1927, yang menaranya berbentuk kubah ayam mengarah ke timur, dan pada masa penjajahan Jepang, kubahnya berganti berbentuk pagoda. Dan akhirnya berganti menjadi gojong rumah gadang setelah kemerdekaan. Jam gadang memiliki keunikan yang terdapat pada angka 4 Romawi. Menurut cerita rakyat, pada masa pembangunan jam gadang, terdapat 4 korban jiwa. Untuk mengenang korban tersebut, mereka menulis angka 4 dalam bentuk Romawi, menjadi seperti sekarang. Rumah Gadang Pagaruyuang. Rumah gadang selain menjadi rumah adat juga menjadi simbol budaya di Sumatera Barat. Rumah gadang dulunya berfungsi sebagai perkumpulan keluarga besar di Minangkabau, atau sebagai rumah induk yang menjadi pusat budaya di suku yang ada di Sumatera Barat. Setiap sisi, lantai, maupun semua yang ada di unsur rumah gadang ini mempunyai makna tersendiri. Induk dari rumah gadang terletak di Batu Sangkar, atau dikenal dengan nama Istana Pagaruyuang. Istana Pagaruyuang dulunya dibangun pada masa kerajaan Aditya Warman. Setelah perkembangan zaman dan habisnya masa kerajaan, Pagaruyuang menjadi tempat wisata sejarah yang di dalamnya masih menggambarkan jelas bagaimana interior rumah itu pada masanya. Rumah gadang dulunya adalah pusat kehidupan masyarakat yang sebelumnya berpusat di Darmasraya, Sumatera Barat, yang kemudian dipindahkan langsung oleh Aditya Warman yang menjadi raja kala itu. Terhitung ada 11 gonjong yang menghiasi atap istana ini. 11 gonjong ini terbuat dari 26 ton serat ijuk. Istana ini pernah dihancurkan pada tahun 1837 akibat perang. Dan pada 1930 dibangun lagi. Dan pernah terbakar pula pada tahun 1966 dan tahun 2007 akibat tersambar petir. Dan pada akhirnya dibangun lagi hingga seperti saat ini. Kawasan rumah gadang ini menjadi pusat peradaban kerajaan di Minangkabau, dengan bukti peninggalan arca dan prasasti Hindu, yang pada akhirnya di masa kerajaan Sultan Alif yang pertama kali menganut agama Islam, mengganti bentuk sistem keislaman. Jembatan Ratapan Ibu. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1818, atau tepatnya 8 tahun setelah Belanda memasuki daerah ini. Jembatan yang memiliki panjang 40 meter ini dibangun dengan susunan batu merah setengah lingkaran, yang direkatkan dengan kapur dan semen tanpa menggunakan besi. Berfungsi sebagai penghubung pasar Payakumbuh dengan Labuah Basilang. Jembatan ini tercatat sebagai cagar budaya,
karena dulunya menjadi tempat eksekusi para rakyat di sana oleh Belanda. Mereka disuruh berbaris di pinggiran jembatan, lalu ditembaki satu persatu dan akhirnya jatuh ke Sungai Batang Agam. Jembatan ini diberi nama Ratapan Ibu karena sebuah kisah anak laki-laki yang berumur 10 tahun yang ikut serta melakukan pemberontakan terhadap Belanda pada kala itu. Sebelum berangkat, si anak meminta izin kepada ibunya dan meminta doa agar diberi keselamatan. Namun akhirnya tertangkap lalu dieksekusi di jembatan ini, yang disaksikan oleh ibunya sendiri dan orang tua lainnya. Untuk mengenang sejarah kelam ini, maka dibangun juga patung yang menggambarkan seorang ibu yang menangis menghadap jembatan. Nagari Pariangan. Pariangan adalah sebuah desa di Sumatera Barat yang disebut desa pertama bagi masyarakat Minangkabau. Peninggalan arkeologis yang ada di Pariangan mengindikasikan bahwa daerah tersebut ada sebelum masuknya Islam, yaitu zaman Buddha dan Hindu. Terdapat sebuah prasasti Pariangan yang tulisan aksaranya sudah mulai rusak dan sulit dibaca. Beberapa peninggalan lainnya, seperti batu bata yang berbeda dengan zaman sekarang. Beberapa batu bata tersebut terlihat seperti ada bekas bakar, yang disimpulkan oleh para peneliti sebagai tempat pemujaan. Pada tahun 2012, tempat ini masuk ke dalam 5 desa terindah di dunia versi majalah New York. Pariangan dinilai baik dalam segi pemeliharaan dan pelestarian budayanya. Terlihat dari sebuah petak sawah yang bernama Sawah Gadang Setampang Bania, yang dijadikan situs peninggalan bersejarah. Karena Pariangan juga disebut sebagai desa pertanian pertama di Ranah Minang. Sebelum tahun 1980, sistem pemerintahan mereka sangat mirip dengan Yunani kuno, yaitu lebih otonom dan egaliter. Dan tahun 1981, keluarlah Undang-Undang Perubahan Sistem Pemerintahan Tingkat Desa, yang membuat masyarakat Pariangan kehilangan kemandirian. Daerah Pariangan hingga sekarang masih terjaga keasriannya, termasuk Masjid Islah dengan arsitektur seperti daerah tinggi Tibet, dan suasana yang menggambarkan desa dengan suasana pada zaman dulu, yang tentunya tidak lepas dari kehidupan masyarakat lokal di sana. Bahasa yang digunakan di Pariangan masih tergolong mencolok dengan kearifan lokalnya, berbeda bila dibandingkan dengan bahasa Minang yang ada di Bukit Tinggi. Tidak hanya itu, tradisi leluhur atau kebudayaan adat masih kental di sana. Hampir dari segala proses adat maupun aturan adat masih dipegang erat oleh masyarakat Pariangan. Mentawai. Nenek moyang suku Mentawai diperkirakan sudah ada sejak tahun 500 sebelum Masehi. Disebut juga sebagai nenek moyang dari suku Madagaskar. Suku Mentawai dikenal memiliki tato tertua di dunia. Tato Mentawai diwajibkan bagi Sikerei atau dukun suku Mentawai. Di sana, tato bahkan dijadikan sebagai pakaian dan identitas masyarakat. Tato Mentawai menggambarkan keseimbangan penghuni hutan dengan alam. Mereka meyakini segala bentuk barang atau benda memiliki nyawa yang harus dijaga baik. Sebaliknya, jika tidak dijaga atau dirusak akan menimbulkan roh yang mendatangi kesialan bagi mereka. Tetua adat melakukan ritual dahulu dengan mendoakan arang yang menjadi salah satu bahan baku tato tersebut. Mentawai menjadi satu-satunya daerah yang tidak menganut kebudayaan Minangkabau di Sumatera Barat dan tidak bisa menggunakan bahasa Minang, layaknya masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Selain itu, terdapat situs budaya dan sejarah lainnya, seperti rumah adat suku Mentawai dan lubang perlindungan Jepang yang menunjukkan bahwa Jepang pernah masuk ke Kepulauan Mentawai. Itulah 5 situs bersejarah di Sumatera Barat. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kamu akan sejarah yang ada di Indonesia. Jangan lupa tinggalin jejak kalian di like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.